Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 20 Mei 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus tidak ada penghukuman, kecuali kalau di luar pasti ada penghukuman, binasa, miskin, mati syahid, sakit lumpuh, ya. Itu pasti ada penghukuman kalau di luar Tuhan Yesus, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus tidak ada penghukuman. Yang ada adalah kasih, kebaikan, murah hati, ya, damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh yang baik, ya. Itu yang ada kalau di dalam, ya, lahir baru juga, ya. Ini jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus enak, hidup enteng, rileks, ya. Puji Tuhan, semua berjalan lancar, ya. Saya penginjilan saya berjalan lancar, baik di konten YouTube Jimmy Batua, di Messenger, status WhatsApp, status Facebook, ya. Setiap hari saya share, saya bagi-bagi, itu berjalan lancar tuh. Itu karena Tuhan Yesus itu yang menuntun dan membimbing saya. Ada Roh Kudus di situ. Peliharalah baik-baik Roh Kudus itu, ya. Nikmati. Hidup kita bersifat sementara. Kita di dunia ini hanya menumpang, ya. Menumpang artinya hidup sementara, karena otomatis kita pasti mati juga, ya. Di usia tahun berapa, ya, kita itu rahasia Allah. Maka itu kita jangan sombong, biasa-biasa aja, ya. Kemudian jangan menyembah Allah lain, misalnya bulan, matahari, kayu, batu, orang mayat. Jangan menyembah mereka, menyembah manusia. Buat apa itu? Itu benda mati semua itu. Sembahlah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya bilang sembah Tuhan Yesus Kristus? Karena dia mati, ya. Hari ketiga dia bangkit dari orang mati. Pagi-pagi hari Minggu sudah bangkit dia. Sampai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bahkan dia berjanji akan datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke surga apabila kita beriman kepada sungguh-sungguh. Nah, itu jaminannya bagus. Tuhan Yesus di surga udah menyiapkan rumah kita di sana, mewah, dibuat dari emas dan perak. Bukan di dunia ini dibuat dari semen, batu kayu. Beda di sini, lain ceritanya. Ya, kalau kita hidup di dunia, hidup di rumah bukan mewah, ya. Yang penting kita bisa istirahat tidur di situ. Ya, tidak menutup kemungkinan mati rumah kita di surga dibuat dari emas dan perak, asal kita beriman kepada Tuhan Yesus. Lahir baru, tadi saya sudah bilang, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi tidak ada penghukuman, semuanya free, bebas, karena Tuhan sudah menjamin. Saya merasa, ya, secara pribadi, ya, saya merasa saya bebas dari penghukuman. Penghukuman itu berupa iblis itu yang mencoba, ya, menghambat kita, membuat kita miskin dan miskin. Ya, iblis itu cara kerjanya. Makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10, aku datang memberi kamu, pencuri datang hanya untuk membunuh dan memisahkan, membinasakan. Aku datang untuk memberi kamu hidup berkelimpahan. Itu Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu boleh baca di Yohanes 10 ayat 10. Ya, ini luar biasa itu. Ya.
Jadi kita hidup, kita harus bersyukur Bapak kita. Bapak saya adalah Tuhan Yesus, bos saya adalah Tuhan Yesus, guru saya adalah Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu saya. Tubuh saya bukan tubuh lagi, tubuh Roh Kudus, tubuh Allah. Ya. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Maka itu muliakanlah tubuhmu. Ya, Tuhan sudah lunaskan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, mau apa? Ya, kita harus bersyukur. Ya. Ingat Tuhan Yesus. Ya. Ingat Tuhan Yesus pasti ada damai sejahtera, ada kekayaan, ada kemuliaan, ada kuasa penyembuhan. Ya. Bukan cuma ingat aja, lakukan firman Tuhan setiap hari. Berbahagialah. Ya, menginjili. Ya. Banyak orang dunia tidak tahu. Ya. Taunya Tuhan Yesus, tapi tidak bergaul. Ya, bergaul artinya baca Alkitab, berdoa, ya. Terapkan firman Tuhan, praktek, itu bergaul. Doa setiap hari, baca kitab suci setiap hari. Ya. Itu yang penting itu. Ya. Ada kuasa di situ. Iblis tidak mau kita baca Alkitab karena ada kuasa di situ. Kita baca Alkitab berarti kita sudah jadi anak Allah, anak raja, anak Allah. Iblis maunya kita jadi anak gembel itu. Minta sana, minta sini, mengeluh sana, mengeluh sini. Banyak penyakitnya. Ya. Hampa, binasa. Itu iblis maunya begitu. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini kasih ingat kita semua. Khususnya Senin tanggal 20 Mei 2024. Ya. Kemudian di ayat yang ke-39, ayat yang terakhir. Atau kuasa-kuasa baik yang atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk, tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, tidak ada. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita. Jadi tidak ada yang memisahkan kita. Penghulu setan, baik dari bawah di atas, tidak bisa itu. Karena kita sudah menyatu dengan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus. Maka itu kita harus bersyukur. Efesus 5 ayat 20. Bersyukurlah kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur itu penyelamat kita itu yang seutuhnya itu. Ya. Kalau bukan Tuhan Yesus, kita sudah tidak ada lagi, sudah mati kita semua. Ya, kita harus bersyukur itu. Punya Tuhan Yesus yang luar biasa, bermujizat. Ya, yang sakit disembuh, 2 ikan kasih makan 5.000 orang, sisa 12 baku. Tapi Ibu boleh baca di Yohanes 6. Tuhan ubah air menjadi anggur. Tuh, Bapak Ibu boleh baca di Yohanes 2. Perkawinan di Kana. Ini mau apa? Tuhan sudah kasih kita senjata Allah. Maka itu kita harus bersyukur atas kasih dan kuasa Tuhan Yesus kepada kita semua, khususnya orang-orang yang mau percaya. Kalau yang tidak percaya, lain lagi ceritanya. Tadi saya sudah bilang pasti binasa, karena Mazmur 1 ayat yang ke-6, jalan orang fasik pasti dibinasakan. Itu sudah pasti itu Alkitab yang bicara, bukan saya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39, khususnya hari ini Senin tanggal 20 Mei 2024. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, atau kuasa-kuasa baik yang atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.